welcome back to our YouTube channel. Jadi kita hari ini kedatangan bintang tamu yang kedatangan Mahmud dan Pahmud. Pak Sutri. Iya, Pak Sutri beneran. Hari ini kita kedatangan Pak Sutri extra special. Kalian udah tahu nama gue Keisha, nama dia Ramzi. Sekalian boleh perkenalkan diri. Nama gue Nindi. Gue buka. Jadi kalau kita manggil mereka adalah Muma dan Pupa. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena apa ya, kita tuh kayak nggak mau kayak panggilan mainstream gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak kalau papa mama kan terlalu sering gitu, jadi kita coba kayak Pupa Muma. Kalau gitu gue boleh nggak? Gue manggilnya tetap Nindi sama Satria atau Pupa Muma. Oke. Tapi lebih lucuan Pupa Muma gitu. Oh boleh. Oke. Jadi hari ini gue dan Ramzi bakal sebenarnya tukar pikiran aja sih sama mereka karena mereka udah nikah ya. Iya, mereka itu sudah menikah, sudah tahu kehidupan pernikahan itu kayak gimana sih. Sementara kita kan masih ya main-main lah ya sana sini gitu kan. Jadi kita akan tanya ke mereka karena kita juga mau ya ngikut ya lebih serius gitu. Di sini gue udah ada beberapa pertanyaan yang bakal gue tanyain ke Pupa dan Muma. Langsung aja kita pertanyaan pertama ya. Oke. Gue mau nanya nih, perbedaan kehidupan sebelum menikah sama sesudah tuh apa sih? Pas kalian pacaran sama sekarang udah menikah gitu, ada perbedaan apa? Dari siapa nih? Dari Nini dulu apa Satria dulu? Dari masing-masing. Bebas. Dari siapa dulu? Kalau dari gue apa ya? Pertama kalau pacaran itu nggak seserius nikah sih ya. Terus kayak kalau udah nikah tuh pasti menutup diri dari circle gitu, ngerti nggak sih? Kayak lebih fokus sama keluarga, berdua sama masing-masing gitu. Punya anak ya, jadi kayak ngabisin waktu bareng keluarga kecil aja. Tambahin. Kalau keluarga tuh lebih apa ya? Sih jadi lebih happy apa enggak? Lebih happy jauh. Jelas jauh lebih happy banget. Rasanya juga lebih beda ya. Lebih beda banget. Soalnya kan kalau gue sama Ramzi itu sekarang kita masih pacaran, tapi rasanya tuh emang udah dunia serasa milik berdua aja gitu. Iya, oke. Jadi kalau misalnya kalian apa lebih milik berdua lagi, apa orang-orang tuh nggak ada? Nggak gitu juga nggak sih. milik berdua Maksudnya juga, tapi kita masih bersosialisasi lah ya, masih kayak ada nggak putus hubungan sama circle lama, tapi balik lagi kita lebih prioritasin keluarga kecil. Terus kan kalau misalnya gue sama Ramzi pas pacaran itu tentu aja punya, kalau kasarnya tuh posesif satu sama lain kan. Gue pengen Ramzi kayak gini, nggak kayak gini, dan pengennya dia kayak gini. Ramzi pengen gue nggak kayak gini dan pengennya kayak gini gitu. Kalau nikah itu lebih atau malah kalian lebih kayak terserah lo mau ngapain, yang penting lu istri gue atau suami gue? Gak mesti lebih kepercayaannya itu lebih ada kalau udah nikah. Jadi kayak lebih tenang buat ngelepas, misalkan mau lepas kerja atau apa. Kalau dulu mungkin lebih gitu. Positif, lebih kayak sebenarnya gitu. emang diharuskan justru kayak gitu kan lebih baik. Lebih ke ini sih ya, protektif ya nggak sih? Lebih ke bukan posesif lagi. Gendut Parah banget. Itu panggilan dari dulu itu aja. panggilan saya kayak kamu kan jelek Udah mulai sekarang panggil kamu gendut ya? enggak Ini gendut dari mana anjir? gue juga nggak gendut lah. Jadi lebih kayak protektif daripada posesif gitu ya benar, kasarnya. gitu. Jadi Wajar lebih sih kalau protektif. Kalau kamu posesif ya? Enggak. Karena kalau pacaran lebih Tanya. lebih berhati-hati kalau pacaran. Iya, lebih apa ya? Was-was ya, lebih was-was. Waspada. Lebih cemburuan gak sih pas pacaran atau lebih? Lebih cemburuan pas pacaran. Kalau gue pribadi lebih ke pacaran. Iya, pacaran. Karena kayak masih balik lagi tadi masih circle-nya masih maksudnya kan lo masih ada circle lo masih luas nih gitu. Jadi emang masih kemana-mana kan Lebih takut kehilangan ya daripada nah, menikah. gitu. Oh ya Kalau gitu. nikah mah udah santai. Tuh, Oke, dengerin next question. nanti. Bersih. Kalau udah nikah dan punya anak gini, rasa komitmennya bertambah atau rasanya sama aja? Komitmennya bertambah Pasti sih. Cuman maksudnya kayak misalnya lu nikah tapi belum punya anak, sama nikah dengan punya anak itu emang dari awal komitmennya udah segitu atau pas punya anak kayak lebih lagi? Beda. Lebih jauh lebih berat pas punya anak. Benar. Lebih banyak juga. Ya nggak sih, Dut? Kayak banyak numpuk aja gitu yang bener-bener diutamain. Iya. Kalau kita punya anak gimana dong? Hah? Bentar lagi kan? Iya. Bercanda. Nomor 4 kamu tuh, lebih ke Nindi soalnya. Iya, ini pertanyaan personal dari gue sih sebenarnya, karena gue kepo gimana ya rasanya. Apa tuh? Karena jujur nih, gue pas mens aja rasanya sakit perut kram tuh udah kayak mau mati. Nah ini rasanya ngandung 9 bulan dan ngelahirin tuh kayak gimana? Dan di usia muda lagi. Iya. Induksi, Dut. Iya. Iya. Padahal mereka boleh tahu nggak umur kalian?
Aku Kalau- 18. Kok aku gue? Gak usah, gue izin dulu nih. 18. 18, 17. 17. Wah, gila muda banget bikin jadi orang gitu, Cak. Panggil kakak ya. Jadi pas kandung 9 bulan tuh sebenarnya nggak ada rasa yang gimana-gimana sih kalau masih kecil. Tapi kalau pas udah 9 bulan tuh rasanya jadi kayak pegel, terus punggung di belakang tuh sakit banget. Iya, soalnya nahan gitu ya. Itu kerasa gitu. Cuma kalau pas lahiran tuh lebih ke yang mules, terus rasanya tuh lo mau pup, Iya, bener-bener iya, mau pup orang-orang bilang Normal kayak gitu. apa? Normal, bener. Sakit Waduh. Dan kalau sakit normal sama induksi itu beda ya kan Induksi ya? apa? Di Sesar induksi tuh enggak. Jadi kan kalau misalnya, gitu. jadi kan gue udah 40 minggu. Nah, anak gue tuh nggak mau keluar-keluar. Jadi anak gue terus dikeluarin paksa pakai pil gitu. iya, iya. Jadi biar anaknya tuh mau keluar gitu. Sakit gak sih normal? Sakit banget anjir. Gue udah kayak sakratul maut anjir. Gue ngeliatin lampu mulu, bener-bener kayak sakit banget. Lu udah rasanya pengen terbang aja gitu Iya, ya? Bayangin kepala segede itu keluar loh dari bawah. Nggak Terus udah lah. digunting. iya digunting. Oh iya, aduh, gue Gue lihat sendiri. Tapi di ini kan, di bius kan. Dibius, Dibius. dibius. Tapi bius Setengah total ya? atau setengah? Setengah. setengah di setengah. Berarti dari sini ke sini lu harus bisa ngerasain lu ngedorong. Iya, dong? iya tuh. Jadi yang dibius di sini. Iya, di di situ sini doang. doang dong. Ya udah, gak usah ditunjuk. Lalu nemenin saat. Temenin gue. Gue gak bisa. Dan posisinya di situ gue sempet kayak nangis gara-gara gue mikir, wah Nindi skip nggak nih? Soalnya mukanya tuh bener-bener mau meledak, pink Iya, emang. merah marun gitu. mukanya. Emang Serem gue banget. tuh ngeliatnya juga kayak anjir lampu udah kayak ungu, nggak ada Udah terang-terangnya kayak lagi emoji anjir. yang marah ya, Mek. Iya. Lu ada di situ untuk nemenin Nindi berarti kan? Iya, ada. Ramzi mana boro-boro dia lihat Gua darah aja liat darah pingsan. nggak bisa. Terus gua ditemenin siapa ntar? Yang aku tutup mata gini. Ayo, Ca. Semangat. Cepet dah cepet. Darahnya banyak gak? Banyak. Banyak sih soalnya Pas keluarnya banyak kayak. diguntingnya Oh, pas digunting. Soalnya itu kayak guntingnya kayak gunting rumput gitu. Jadi kambil gitu. kulitnya banyak. Oh, Perjuangan seorang ibu guys, kalian harus. Gue tuh soalnya gue diceritain ibu gue, katanya kalau normal, ya ibu gue sesar. Oh, sesar. Jadi kata dia, kan dia punya 2 anak, saat dua-duanya itu sesar karena dia nggak bisa normal. Ada apa gitu? Katanya kalau normal sakitnya cuma pas ngelahirin, abis Iya. itu udah. Iya. Kalau sesar sakitnya Sesar tuh sampai lama, lebih bekasnya kan kena bekas kan, jadi jahitan, jadi Harus kering dulu harus ya? kering dulu gitu. Kalau normal tuh lebih ke ngilu aja sih, jadi kayak seminggu tuh masih ngilu-ngilu, cuman sisanya udah selesai. Gitu. dua-duanya Kamu mau sakit. sesar apa mau normal? Kalau udah punya anak nanti. Aku normal sih, soalnya lebih. Lebih pengen normal. Perjuangannya lebih kerasa juga nggak sih kalau ibu-ibu normal? Kalau sesar kayak tidur gitu kan. Oh, bagus udah banget. ada gitu. Next question adalah ini buat Satria. Apa nih? Oh. Dari Ram. Gimana rasanya jadi seorang ayah? Kalau untuk di posisi gue ya, gue nggak tahu kalau ayah lain. pada umumnya gitu. Kalau misalkan gue ngerasa kayak tekanan tuh pasti jauh lebih banyak gitu loh. Apalagi masih muda gitu kan, yang mental tuh belum siap sepenuhnya, financial belum stabil dan lain-lain. Itu gimana caranya dipaksa siap gitu loh. Gimana caranya harus bener-bener siap. Dalam Terus segala ya hal ya. tekanan udah pasti. Terus tanggung jawab jadi lebih gede, kayak gimana cara ngejaga anak pas istri nggak ada. Terus ya Jaga- gitu lah dan sebagainya. Karena kalau misalnya boleh dibilang kan kalian persiapannya tuh cepet banget kan ya. Cepet banget. Mulai dari yang nggak dikira sampai harus siap gitu. Harus siap. Jadi pasti kalian berdua kaget banget Kaget. ya. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Udah survive. Bisa, biasa, udah bisa. udah terbiasa. Udah terbiasa juga sih. terbiasa. emang Berarti karena- udah ngelewatin masa-masa sulit dong. Udah lewat banget Apalagi itu. sekarang udah bulan Ke 9. September, Oktober, 10. 8 dong pernikahan, bulan 8 pernikahan. Agustus, September, Oktober 10 pernikahan. Oh iya, gue mau nanya, kalian udah berapa lama nikah nih? 8. Dari Januari. 10. Tadi baru dibilang. Oh iya. Iya, aku nanya buat klarifikasi, kalau salah kan Langsung malu. lempo. Dari tanggal berapa? Kita nikah tanggal 8 apa 10 Januari sih? 8 8 Januari. 8 8 berarti Januari. kerasa nggak sih transisi dari pacaran ke nikah tuh kayak kalian shock atau malah kayak Butuh adaptasi nggak? Iya, butuh Oh, adaptasi. butuh. Beradaptasi Butuh. banget ya. Tapi kalau gue kan orangnya apa ya? Gue bisa dibilang orangnya kan introvert ya. Kalau Nindi tuh kayak extrovert gitu. Jadi gue kalau buat menyendiri gitu dan menjauh dari kehidupan sosial tuh gue bisa. Udah terbiasa. Iya, gue bisa nyesuainnya. Dan kalau Nindi kayak berat gitu Kalau hidupnya. ini kan kita hangout Iya, gitu, kita bros banget. Sebenarnya Ramzi yang sering klaim sih. Katanya Ramzi, Cak, kalau misalnya kita ntar punya anak, kayaknya aku bakal lebih sayang ke anak deh daripada ke kamu. Apakah itu benar atau enggak? Itu benar. Itu dari gue sendiri benar. Bener. Kalau dari Satria bener juga. Bener karena kayak apa ya, kalau sama Nindi tuh kan lebih ke, kalau gue sayang sama Nindi tuh lebih gede pas dia pas gue masih berdua masih pacaran. Soalnya kayak balik lagi posesif dan lain-lain ya kan. Nah pas udah nikah gue ngerasa kayak ya iyalah gue posesif, ini nggak bisa kemana-mana juga gitu dong. Bener. Ya kan tetap baliknya ke keluarga. Pas ada Alfa ini gue mikir kayak dia yang harus gue bener-bener. Baru namanya Alpha guys anaknya. Iya, Alfa Alfa. namanya Alfa. Siapa nama panjangnya? Karel Alfa. Tadi ada Syaka Alexanya, tapi gue pengen kayak dua saya itu. Oh, ada selanjutnya.
Pasti ada. ada. Pasti ada. Enggak, anjir. Lu Ramzi lu. Udah gua. Kirain lagi isi sekarang. Kaget. Hangat rahimnya ini. Jebol lama-lama. Siapa tahu Kita syok. bablasan kan kita nggak tahu. Berarti konklusinya adalah anak ini harus dijaga banget gitu ya rasanya ya. Dan natural sih, pasti lebih sayang ke anak pasti. Apa tuh artinya alfa? Karel apa alfa? Alfa itu artinya pemimpin. Nah, pemimpin. Gue bisa terinspirasi ngasih nama Alfa karena di tahun ini gue jadi pemimpin, terus dia cowok kan, dia anak pertama, gue pengen dia jadi pemimpin, jadi kayak make sense aja kalau gue kasih Kalau nama. Karel ya? Karel tuh apa artinya kuat ya? Itu bahasa mana sih? Aku lupa. Itu dapat dari mana sih? Bisa banget ya waktu itu. Intinya kuat, artinya kuat gitu. Gue mau nanya deh, ini luar dari yang gue catat ya. Gue waktu itu sama Ramzi sempat ngobrol, terus kita bilang, kalau kita punya anak namanya siapa? Gue di situ sama Iya, gue lupa di sini gue di sini sama Ramzi di situ sempat berantem banget, nggak berantem banget sih, tapi Gara-gara debat apa tuh? karena nama anak. Jadi kita nggak setuju gitu. Oh enggak, bagusan ini, terus dia bilang enggak, bagusan ini. Kalian juga gitu nggak sih atau langsung? Enggak pernah. Enggak, kita enggak kayak gitu. Ingat. Jadi waktu itu kan ada namanya ada 4 tuh, Karel, Ini Syaka. sebelum kita jujur ya? Apa Iya, sebelum sebelum kita jujur. Oh, Pokoknya pas gue udah tahu gue hamil tuh, pokoknya gue langsung Udah nyari-nyari persiapin. nama tuh, cewek cowok. Lucu banget. Nah kan ternyata terserah mau namanya berapa, yang penting tuh ada bagiannya. Coba cari-cari dulu. Jadi gue nyari 2, dia nyari 2. Jadi nanti digabungin, bisa nggak nyambung gitu. Tips dari kalian buat orang-orang yang pacaran di luar sana, yang masih muda dan pengen nikah, apa aja yang perlu disiapin? Kalau pengen nikah muda, yang perlu dipersiapkan. Karakter sih ya kalau menurut gue, kayak mulai saling percaya aja sih, kayak kurangin rasa posesif gitu satu sama lain. Apa tadi pertanyaannya, gue lupa. Yang perlu disiapin apa aja kalau pengen nikah muda? Iya, itu tadi yang gue bilang, itu satu. Terus balik lagi ke pasangannya sih, maksudnya kayak lu mau nunggu mapan, lu bener-bener mau nunggu mapan, apa lu pengen merintis bareng-bareng, itu harus dipertanyain juga. Bener. Bisa komitmen jangka panjang nggak gitu? Kalau Siap komitmen gitu ya. Iya benar. Sama ada satu yang sini pribadi dari gue, nggak ada dari sini. Kalian kan udah ngelewatin masa-masa sulit ya, masa-masa ya gitulah, masa-masa orang-orang ngomongin sana sini gitu. Nah pasti kan pada saat itu kan pasti nih, kalau di gue pasti Keisha tuh yang tipe yang insecure, terus yang apa, yang takutan. Nah kalau di kalian tuh Nini sempet nggak sih ngerasain kayak gitu, yang kayak bener-bener kayak nangis, terus kayak apa, yang ngerasa insecure, terus kayak ngerasa nggak enak gitu? apa yang bikin dia Enggak, maksudnya pas di masa situasi sulit kayak gitu, itu yang lebih ngerasa insecure itu siapa, dan yang lebih nguatin itu siapa, dan gimana cara kalian lewatin masa-masa sulit itu? Kalau gue nggak, kalau misalkan emang gue dijulitin gitu ya, merit by accident dan lain-lain, apa ya, gue nggak dengerin omongan orang lain sih. Peduli setan ya? Iya, peduli setan aja gitu kan. Tapi kalau Nindi, dia khawatir sama pendapat dari orang lain. Iya, Jadi kalau Wajar begitu. sih, cewek sih. jadi apalagi pas sebelum kita jujur itu, gue bener-bener kayak gimana caranya mutin ini tuh harus stabil, soalnya naik turun. Gue jadi stres sendiri gitu, tapi akhirnya gue bisa sih. Udah gitu dia juga lagi ngandung kan, jadi automatically hormon dia juga naik turun yang bikin kadang bisa mempengaruhi ke bayinya. Jadi di situ pasti lo khawatir banget sebagai ini kan. Oh ya, gue mau nanya nih, terakhir. Gue kan kalau mens mood gue juga gini-gini ya. Iya, pasti. Kalau hamil pasti harus lebih dong. Kayak maksudnya harus apa ya? Secara logika lebih moodnya Sensitif banget. Itu gimana cara lu nge-handle-nya? Apa ya, misalkan gue kan waktu itu gue masih kerja ikut orang kan, kalau sekarang gue udah enggak. Nah, gue tuh jadi setiap pulang kerja, gue bawain dia tuh sesuatu. Jadi pas gue pulang tuh, jadi dia ngerasa kayak waduh, gue di apa sih, bukan sambut, lebih ke aduh, gue Dikelonin, dia inget gue nih pengenin gitu, gitu, gue ngerasa dipengenin. Kayak gitu. Terus kalau ngomong lebih, kosakatanya lebih disaring, biar Iya, nggak lebih tersinggung. lembut. Iya benar. Itu kerasa banget pas gue hamil, beneran. Berarti sekarang udah nggak lagi, udah santai. Udah biasa. Gak anjing-anjingan dari dia. Tuh. Siap-siap ya. Keisha tuh paling banyak banget BM sesuatu makanan. Kalau lu pernah ngidam paling aneh apa? Pernah nggak ngidam paling aneh? Enggak sih, paling strawberry. Ya, Oh, itu mah suka normal. banget. Oke, normal. Mahe, aneh nggak kalau Bumi ngidam mahe? Tapi Gue itu belum pernah pedes tahu sih. sih. Tapi nggak nyusahin kan ngidamnya? Enggak. Nyusahin nggak? Enggak. Emang aku nyusahin kalau gitu? Belum ngidamnya udah nyusahin Gue ngidam belum. ini anjir. Astagfirullah. Ngidam nasi pedas Bandika. Apa? Oh ini tuh Baksam yang Di Bali anjir. Tau nggak lo yang di deket Mall Bali Garia? Deket Kuta. Oh, yang makanan kecil itu, tempat kecil bukan Iya, sih? iya. Oh iya, gue tahu, gue pernah makan di situ. Yang nasi beneran pedes. Situ anjir kayak. Oh, demi apa? Enggak tahu ya. Gue nggak pernah merasa pernah ke
Oh ya enggak, lu nggak ikut. Iya benar lu. Oh, gue nggak ikut ya? Nggak ikut. Gue di Bete nggak tuh? Itu nggak. Apa? Pas nggak bisa Sampean gitu. Pas yang Bete, sebenarnya bete. Cuman kan karena di situ posisinya kan Baca sikon. Iya, gue lagi hamil, nggak bisa naik pesawat juga. nggak bisa digojekin. Nggak bisa digojekin, udahlah. Kalau gitu sih, kalau gue jadi lu ya Nin, gue bikin Ramzi masakin aku persis Sama tuh ya. Wih, bener Dit. Kamu nggak kepikiran kan? Iya, enggak sih. Kalau Tapi gue itu otak menantang gue loh sering soalnya. traveling soalnya, jadi banyak ide. Nah, kalau gue bakal ada lagi yang baru gitu. Kalau gitu udah, gitu aja sih dari kita. Mau nanya nggak? Oke, gue mau nanya. Oke, siap. Ayo. Ini part Ini bener gue nggak nyatet sama sekali. Ini kayak apa yang gue tanya ini berarti terlintas langsung di pikiran gue ya. Kan gue di sini berdua married by accident nih. Heeh. Nah, sudut pandang lu, perspektif lu tentang orang yang nikah sudah punya anak itu gimana sih? Kalau dari gue ya, personally, gue sebenarnya ya, karena kalau misalnya udah kejadian juga, mau gue ngomong anjing-anjingin Iya, segimana nggak bakal pun nggak akan ngubah. ngubah Iya, gitu. Jadi mendingan gue kasih support, dia membaik, tapi lu juga dapat pelajaran dari situ gitu kan. apalagi sampai ngejulitin yang sampai negatif gitu kan. Gitu. Jadi kayak Kenapa tuh? jadi salut karena nggak semua orang kuat kayak kalian gitu loh. Maksudnya apalagi sampai go public gitu kan. Itu Bener nggak sih itu butuh Kita mental yang tepuk kuat nggak tangan sih? bareng-bareng.